Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Elmi Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Bengkulu, akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3 menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid, menemukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri saya yang dapat membawa manfaat untuk murid. Adapun prakarsa perubahannya adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada alur B, buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya adalah 1. Menurut murid, apa yang harus saya lakukan pada diri saya agar menjadi motivasi murid untuk aktif dan semangat dalam pembelajaran? 2. Apa yang dapat saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Pendekatan personal kepada murid, materi pembelajaran yang menunjang, pembelajaran yang inovatif, dan penerapan materi yang bervariasi. 2. Menjadi contoh dan teladan bagi murid, memberikan semangat dan motivasi kepada murid agar lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran. Pada tahapan A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mewujudkan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh saya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? 3. Siapakah di sekolah yang dapat saya jadikan sumber informasi pembelajaran yang berpusat pada murid? 4. Aktivitas apa yang membuat saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Adapun daftar tindakan penyelidikannya adalah 1. Melakukan identifikasi berupa survei dan wawancara kepada murid mengenai harapan dan kebutuhan murid dalam pembelajaran. 2. Mencari sumber yang relevan mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah, guru senior dan teman sejawat, serta teman-teman guru penggerak mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Mengamati perkembangan dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Pada tahapan G, gali mimpi, pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? 3. Apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang berpusat pada murid? 4. Bagaimana perasaan saya jika saya telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Adapun daftar tindakan penyelidikannya adalah 1. Saya menjadi lebih disiplin dan teratur agar menjadi teladan bagi murid. 2. Lebih banyak melakukan kegiatan komunikasi dua arah kepada murid, baik secara personal maupun secara keseluruhan. 3. Melakukan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan agar menjadi pembiasaan bagi saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi murid dan bagi saya sendiri sebagai seorang pengajar. Pada tahapan J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang saya rancang adalah 1.
apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Apa langkah pembiasaan yang bisa dilakukan saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Adapun daftar tindakan penyelidikannya adalah 1. Membuat desain dan langkah pembelajaran yang menarik untuk setiap penyajian materi pembelajaran, baik melalui penyampaian yang mudah dipahami, media inovatif, dan kegiatan belajar yang bervariasi. 2. Meningkatkan disiplin terhadap diri sendiri, menerapkan kegiatan pembelajaran secara runtut, dan memahami hak-hak belajar murid dan potensi yang dimiliki murid. Pada tahapan A, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya rancang adalah 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Bagaimana agar kegiatan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan? 3. Dengan siapa saya akan melakukan kegiatan refleksi dan evaluasi agar kegiatan ini dapat berjalan maksimal? Adapun daftar tindakan penyelidikannya adalah 1. Meminta kepala sekolah, senior, dan teman sejawat untuk mengevaluasi aktivitas dan kegiatan belajar saya bersama murid, baik di dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas sehari-hari. 2. Meminta teman guru penggerak untuk mengevaluasi kegiatan yang telah saya terapkan di sekolah melalui komunikasi daring maupun diskusi. 3. Menjadikan segala kegiatan yang telah saya terapkan sebagai kebiasaan yang baik bagi saya dan murid. 4. Membuat refleksi mandiri. Demikian tahapan Bagja yang saya rancang dengan prakarsa perubahan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Salam dan bahagia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.